Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia, adminnya Kang Bintang. Oke, malam ini saya yang akan mengisi webinarnya ya teman-teman. Kang Bintang sedang ada urusan di luar, jadi untuk webinar malam ini saya kembali yang akan mengisi webinarnya. Oke, teman-teman, webinar malam ini yaitu tentang belajar bagaimana kita bisa mengirim ratusan promosi melalui WA ya. Nah, untuk melakukan blast WA atau promosi ke ratusan kontak WA, itu kalau dari sisi kami, itu biasa memakai tools WA marketing, yaitu WA CRM namanya. Nah, ini adalah tools WA marketing yang selalu kami pakai gitu, untuk mempromosikan produk-produk dari di rumahaja.com. Hmm, ini tulusnya. Kalau misalnya teman-teman mau promosi ke ratusan kontak nomor WA pakai bawaan dari WA bisnis juga bisa, cuma itu terbatas teman-teman. Nah, misalnya dari WA bisnis ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan broadcast melalui WA bisnis bagi teman-teman yang punya WA bisnis, cuma itu terbatas dan itu ada biaya iklannya gitu. Biasanya ada biaya iklannya. Nah, seperti kayak di sosmed setiap kali teman-teman kalau mau ngiklan itu ada biayanya. Cuma kalau kita menggunakan tools WA marketing tambahan ya, tools WA marketing pihak ketiga, contohnya salah satunya kayak WA CRM ini ya, atau mungkin teman-teman sudah ada yang punya tools WA marketing yang lain, mungkin WA Blast atau mungkin Star Sender atau yang lain. Nah, itu lebih membantu gitu. Tapi membantu kita banyak hal. Misalnya, kalau kayak WA CRM itu kita biasanya hanya membayar untuk perpanjangan lisensi. Nah, masing-masing tools WA marketing itu perpanjangan lisensinya itu berbeda-beda ya harganya. Untuk WA CRM ini perpanjangan lisensinya setiap 2 tahun sekali. Untuk pertama pembayaran ya, untuk lisensi pertama itu teman-teman hanya membayar 97.000. Nah, untuk pembayaran lisensi pertama, karena pertama itu untuk membayar lisensi dan untuk membeli toolsnya gitu. Tapi kalau untuk pembayaran lisensi ke belakang itu hanya cukup 25.000 saja dan itu setiap 2 tahun atau bahkan 10 tahun sekali gitu. Nah, itu kelebihannya. Kalau teman-teman mau promosi massal atau broadcast ya melalui WA dengan menggunakan bantuan tools WA marketing pihak ketiga gitu. Cuma teman-teman, untuk memakai tools WA marketing itu ada resikonya pastinya, yaitu resiko nomor WA terkena banned ya, atau blokir atau bahkan kena banned WA. Tapi teman-teman di sini itu harus pintar-pintar memilih tools WA marketing. Memilih tools WA marketing yang dimana di dalam tools tersebut itu sudah dilengkapi keamanan untuk agar akun teman-teman itu lebih aman dari banned gitu. Nah, salah satunya seperti WA CRM ini. Di dalam WA CRM ini sudah dipasangi yang namanya keamanan proxy. Nah, ini teman-teman, settingan proxy untuk minimalisir banned. Proxy itu apa? Alamat proxy itu cara kerjanya itu dia eh, mengecoh algoritma WA dengan cara menaruh nomor kita itu di negara lain. Jadi di saat kita memasang proxy ke nomor kontak WA kita, ya, ke akun WA kita yang ada di WA CRM, maka akun WA kita itu akan terbaca sebagai pemilik akun dari luar negeri, bukan dari Indonesia, teman-teman. Nah, disitulah kita mengecoh algoritma WA gitu. Tapi kalau WA kita terbaca di daerah asal, ya, kalau WA kita terbaca di daerah asal daerah Indonesia, maka disitulah
akun WA kita akan menjadi rawan ban. Makanya di sini kita mengatur yang namanya proxy, memasang yang namanya proxy untuk minimalisir banned tersebut dengan cara mengecek algoritma WA-nya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain WA CRM, ada beberapa tools WA marketing yang pernah saya gunakan dulu ya. Sebelum WA CRM, itu kami dulu menggunakan yang namanya Star Sender, teman-teman. Star Sender mana ya? Star Sender. Kami dulu menggunakan ini, teman-teman, sebelum adanya WA CRM. Sebentar ya. Nah, ini Star Sender. Star Sender ini juga memiliki fitur blast. Ada juga fitur otomatis, balasan otomatis ya. Nah, seperti itu ada. Ada juga ya seperti itu. Lalu cuma kelemahannya Star Sender ini dia itu nggak ada yang namanya keamanan proxy. Itu kelemahannya. Jadi kalau Star Sender ini bagus untuk di apa untuk membuat pesan otomatis itu bagus. Kami sampai sekarang untuk pesan otomatisnya itu menggunakan Star Sender. Kayak pesan otomatis dari admin satunya ya, yang Bang Maneman itu, di mana teman-teman kalau setiap order ya, seperti daftar webinar atau order produk, di situ kan teman-teman dapat pesan balasan otomatis dari admin satunya. Nah, itu nomor nomor adminnya itu kami taruh di sini, ditaruh di Star Sender. Hmm. Jadi Star Sender ini sekarang hanya kami fungsikan sebagai tools untuk em, membuat balasan otomatis saja setiap ada pembelian atau pendaftaran dari member baru gitu. Karena kenapa kalau kalau Star Sender ini dipakai untuk ngeblast atau broadcast atau mengirim pesan massal, dia itu rawan banget. Dan di Star Sender ini, bentar saya tunjukkan device-nya ya. Nah, di Star Sender ini dulu saya memakai ini untuk pemasaran, teman-teman. Cuma sudah ada 7 nomor saya yang gugur, yang kena blokir WA. Saya sampai ganti 7 nomor ya, dan semuanya kena blokir. Paling lama itu pernah nomor yang ke berapa ya, yang kelima atau keempat kalau nggak salah, itu hanya bertahan 2 sampai 3 minggu saja, teman-teman. Habis itu kena blokir. Dan untuk minimalisir bannednya agar nggak gampang kena blokir, Star Sender hanya mengandalkan pengaturan jeda waktu pengiriman pesan. Nah, pengaturan jeda waktu pengiriman pesan itu bisa minimalisir, tapi sangat lemah, teman-teman. Karena nggak ada fitur tambahannya. Tapi kalau di WA CRM, kita bisa minimalisir banned dengan 2 langkah, dengan mengatur jeda sama dengan memasang proxy. Jadi keamanannya itu lebih tinggi. Hmm, Oke, saya tunjukkan halaman utama WA CRM yang biasa saya gunakan ya. Nah, ini halaman utamanya ya, teman-teman. Ntar saya blur dulu. Oke. Nah, di WA CRM ini juga ada salah satu fiturnya, fitur blur ya. Kalau bagi teman-teman yang lagi live kayak saya ini, nah itu disarankan pakai fitur blur ini, teman-teman. Soalnya kalau saya kan kayak webinar ini kan biasanya saya upload di YouTube ya, diupload di YouTube untuk bisa teman-teman tonton ulang gitu. Nah, kalau membahas soal tools WA marketing kayak gini, itu lebih baik di blur. Soalnya biar nggak kena blokir YouTube juga, karena YouTube itu memasang keamanan apa personal gitu, apa memasang keamanan privasi pribadi. Jika teman-teman mengupload konten yang ada nomor WA kayak gini, kelihatan nomor WA-nya itu dapat bisa terkena blokir YouTube-nya gitu. 'Makanya di sini setiap kayak saya mau
live atau Zoom kayak teman-teman gini, nah itu saya harus ngeblur dulu. Nah, profil WA-nya sama nomornya ya. Nah, di sini di WA CRM itu sudah ada fiturnya. Nah, kita terbantu dengan fitur WA CRM yang kayak gini, pengaturan blur. Oke, ini salah satu tools WA CRM. Dan salah satu fiturnya itu adalah kita bisa memasang akun tanpa batas. Ini kan saya di WA CRM sekarang memasang 3 akun ya. Sebenarnya saya juga bisa memasang sampai 5 akun atau bahkan 10 akun atau lebih. Jadi kalau teman-teman punya akun WA banyak, ya, WA banyak, yang dimana itu akun WA-nya itu bisa teman-teman manfaatkan untuk dijadikan sebagai pasukan promosi ya istilahnya. Dijadikan pasukan promosi, nah itu bisa pasang aja semuanya di aplikasi WA CRM-nya gitu. Jadi setiap teman-teman ngeblas itu bisa teman-teman blast barengan. Nah, ini kan saya punya 3 akun ya. Satu akunnya ini adalah akun pribadi utama saya ya. Ini untuk akun pribadi, untuk akun utama tidak saya jadikan pasukan flash, nggak saya jadikan untuk broadcast. Nah, karena bagaimanapun kita memakai tools WA marketing manapun itu pasti ada resiko blokir nomor WA kita. Hanya saja beberapa tools WA marketing itu sudah dilengkapi dengan tambahan fitur untuk minimalisir banner. Ingat ya, hanya minimalisir banner. Nggak ada tools WA marketing yang benar-benar 100% menjamin aman dari banner. Karena algoritma WA itu sangat ketat, teman-teman. Keamanan WA itu sangat ketat. Bagi perusahaan besar kayak WA, ya itu nggak mungkin keamanannya itu gampang dibobol gitu. Jadi keamanan WA itu sangat ketat. Jadi untuk tools WA marketing itu hanya mampu meminimalisir banner. Cuma minimalisir banner itu bisa kita tingkatkan secara maksimal asal kita tahu aturannya, aturan mainnya gitu. Kayak saya ini ya, 2 nomor saya ini sudah lama banget teman-teman. Kalau yang akun saya yang tulisannya Nia 1 ini itu sudah berumur hampir 2 bulan bertahan gitu. Nah ini benar-benar lama ya, sudah cukup lama gitu bertahan. Kalau yang nomor admin ini akun WA bisnis teman-teman, akun WA bisnis saya dan sudah bertahan bertahun-tahun. Hmm. Dan sampai sekarang masih aman. Belum ada pernah dapat notifikasi pelanggaran apapun ya, entah itu pelanggaran kayak misalnya kayak ditangguhkan sementara ya. Biasanya WA itu ada 3 pelanggaran, macam pelanggaran teman-teman. Yang pertama itu pelanggaran ringan, yang dimana di situ akun WA teman-teman akan ditangguhkan sementara untuk beberapa jam. Ada yang mungkin 5 jam, 12 jam, 24 jam, atau bahkan beberapa hari. Teman-teman itu di sini itu masih bisa membalas pesan biasanya. Untuk yang ditangguhkan ini teman-teman itu masih bisa membalas pesan, tapi nggak bisa mengirim pesan itu kalau ditangguhkan. Lalu pelanggaran kedua itu kena blokir. Kalau kena blokir itu masih bisa dipulihkan. Nomor WA teman-teman nggak aktif, tapi masih bisa dipulihkan kalau kena blokir. Dan yang ketiga itu kena banned. Nah, kalau kena banned ini akun WA-nya itu nggak bisa dipulihkan. Kalaupun bisa dipulihkan, beberapa informasi eh, pernah saya terima itu kalau kena banned itu bisa dipulihkan, cuma lama. Harus menunggu beberapa bulan baru bisa dipulihkan kembali. Kalau kena banned, sampai kena banned. Seperti itu, teman-teman. Atau bahkan mungkin sudah hangus ya nggak bisa. Itu kalau kena banned. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan 3 macam notifikasi seperti itu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir selama Anda mematuhi aturan main, nggak akan dapat notifikasi terus. Kayak saya ini belum pernah 2 akun saya ini yang saya jadikan pasukan promosi ya, yang setiap hari saya nge-blast ya, itu nggak pernah masih belum pernah mendapatkan 3 notifikasi itu ya, belum pernah sama sekali. Nah ini buktinya ya teman-teman.
akun saya nih yang satu tadi siang itu saya ngeblast ya. Ini saya ngeblast ke 100 kontak ya teman-teman. Ke 100 kontak dulu. Untuk yang admin ini saya ngeblastnya ke 300 kontak tadi pagi ya. Pagi sampai sore. Sampai siang ya. Maksudnya pagi sampai siang. Cuma sayangnya ini tadi keputus ya. Saya putus. Soalnya tadi saya ini akun laptopnya lagi ngahan. Jadi ini keputus siang. Jadi cuma berhasil 200 kontak saja teman-teman. Biasanya saya setiap hari itu antara 200 sampai 300 kontak gitu. Menggunakan dua akun. Yang akun ini, yang akun admin itu saya sering 200 kontak, sedangkan yang satu ini saya sering 100 kontak. Cuma kadang-kadang kalau saya lagi nggak banyak kesibukan, bisa saya untuk nia admin ini saya langsung 300 kontak. Nah, di sini itu kelemahan WA CRM ini apa karena dia itu sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang harus diinstal dia itu nggak bisa ditinggal teman-teman. Jadi kalau kita dalam keadaan sedang promosi berjalan ya, sedang berjalan promosinya, itu kita nggak bisa meninggalkan dia gitu. Maksudnya itu kita nggak bisa ditinggal kayak misalnya ini saya lagi broadcast ya, terus saya tutup aplikasinya. Nah di situ broadcastnya, promosinya akan berhenti, promosinya nggak akan jalan, langsung berhenti. Jadi kita kalau broadcast atau promosi melalui WA CRM itu aplikasinya harus nyala terus. Laptop kita ya tentu harus nyala, nyala terus teman-teman. Itu. Makanya saya kalau lagi broadcast itu, kalau lagi saya punya waktu luang gitu, broadcast sampai ratusan nomor itu kalau saya punya waktu luang banyak, nah itu saya bisa broadcast ratusan nomor. Saya tunggu dari pagi sampai siang, kadang laptop saya bisa nyala sampai pagi sampai sore juga untuk menunggu ini promosinya jalan semua sampai habis gitu teman-teman. Nah itu kelemahan WA CRM karena dia berbasis aplikasi bukan web ya. Cuma ada tools WA marketing yang kayak berbasis web, kayak Star Sender ini dia kan berbasis web. Nah dia itu bisa ditinggal teman-teman. Kalau Anda punya tools WA marketing yang berbasis web kayak Star Sender ini berbasis website, itu dia bisa ditinggal promosinya. Cuma kalau berbasis aplikasi yang diinstal kayak WA CRM itu dia nggak bisa ditinggal, harus kita temani gitu. Laptopnya harus tetap nyala terus dan WA CRM-nya nggak boleh ditutup aplikasinya. Nah, oke. Seperti itu penjelasan tentang WA CRM. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman praktek langsungnya ya menggunakan WA CRM. Nah, sebelum kita melakukan broadcast, seperti yang saya sampaikan di awal, WA CRM ini memasang yang namanya fitur keamanan proxy. Maka kita harus memasang proxy-nya dulu. Oke, di sini saya akan praktekkan. Nah, di sini saya akan memasang proxy-nya dulu ya. Untuk memasang proxy, kita bongkar dulu akunnya ya. Akun yang mau kita pasangkan proxy, kita bongkar dulu. Nah, lalu kita ke pengaturan. Nah, di sini terlihat proxy yang sudah saya pasang ya. Ini proxy yang sudah saya pasang tadi pagi, yang sudah saya pasang untuk saya gunakan promosi tadi pagi. Nah, ini kan proxy yang ini kan sudah terpakai untuk promosi. Maka kita perlu mengganti proxy yang baru. Nah, untuk proxinya kita bisa dapatkan di sini. Bentar, maaf salah. Nah, di sini webshare.io, webshare.io teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu akan mendapatkan 10 proxy gratis tiap akun. Jadi teman-teman untuk mendapatkan proxy gratis harus mendaftar Gmail, akun Gmail dulu. Nah, ini teman-teman 10 proxy gratisnya. Nah, proxy ini bisa teman-teman gunakan secara bergantian gitu. Tadi kan saya pasang proxy yang ini ya,
Kalau begitu sekarang saya akan pasang proxy yang di bawahnya. Oke, ini kita klik saja angka proxy-nya. Lalu kita di sini proxy-nya yang sebelumnya hapus. Lalu kita pastekan proxy yang baru. Nah, ini klik. Mau kita pastekan ke sini. Nama belakang dan kata sandi juga sama ya. Nah, untuk nama belakang dan kata sandinya ini masih sama teman-teman. Jadi meskipun nggak dirubah juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini jangan lupa untuk mencentang ini, terapkan proxy. Jika sudah semua diisi seperti ini, baru kita uji koneksi, teman-teman. Uji koneksi dulu, kita tunggu. Nah, kalau statusnya sudah oke, kita bisa simpan. Nah, lalu kita nyalakan kembali. Ini klik memuat. Kita nyalakan kembali akunnya. Ini kita perlu tunggu dulu nih, teman-teman. Oke, sambil kita menunggu, saya akan jelaskan fitur yang lain dulu ya. Oke. Nah, di sini di fitur broadcast ini kita bisa menggunakan 5 broadcast. Yang pertama target broadcast broadcast ke kontak. Nah, untuk kontak ini maksudnya adalah target pasar yang dimana dia itu adalah kontak WA kita yang sudah kita simpan nomornya. Nah, lalu kalau label ini adalah nomor kontak yang ada di label. Untuk label ini hanya berfungsi bagi nomor yang akun WA bisnis. Nah, kan di WA bisnis itu ada yang namanya fitur label ya. Nah, di situ kita mau broadcast ke nomor kontak yang sudah kita labeli. Nah, itu bisa. Lalu di sini juga ada yang namanya anggota grup. Anggota grup ini kita akan broadcast ke nomor kontak yang ada di dalam sebuah grup. Grup siapapun bisa kita broadcast nomor kontaknya. Baik itu grup kita sendiri atau grup WA orang lain. Jadi kita bisa, kalau istilahnya itu bisa meng-scrap ya, atau bisa mengambil kontak WA yang ada di grup orang lain. Kita bisa mengirimkan pesan massal ke dalam kontak WA grup orang lain dengan menggunakan ini, anggota grup. Cuma syaratnya kita harus menjadi anggota grup tersebut, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke. Lalu di sini di fitur broadcast-nya itu selain anggota grup ada yang namanya grup. Nah, kalau grup itu kita broadcast ke dalam sebuah grup. Kayak dan untuk fitur broadcast grup itu ada yang namanya fitur tag everyone. Yang dimana tulis itu fitur itu adalah fitur untuk meng-tag atau mention ke semua anggota grup kayak yang biasa saya lakukan ya. Kayak saya sedang melakukan promosi apa mengumumkan webinar kayak admin yang lagi ngumumin webinar ya. Itu biasa menggunakan yang namanya tuh fitur tag everyone itu. Jadi semua anggota grup di situ bisa di-tag atau di-mention, teman-teman. Tanpa kita harus menuliskan namanya. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga yang terakhir ada unggah Excel. Nah, unggah Excel itu adalah kita broadcast kepada kontak WA yang sudah kita scrap. Maksudnya kontak WA yang sudah kita simpan dalam bentuk format Excel. Format Excel itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini format Excel. Nah, kita bisa, ini isinya itu kontak-kontak grup semua, teman-teman. Saya sudah punya banyak sekali kontak dari berbagai grup ya. Ada grup ini Maju Joyce, grup Beliau, ya, grup komunitas apa ini ya. Nah, ini semuanya itu saya dapatkan dari berbagai macam grup yang dimana di situ saya ekstrak data kontaknya.
saya ekstrak, maksudnya itu saya keluarkan semua data nomor kontaknya dan saya simpan dalam bentuk Excel agar saya bisa promosikan ini menggunakan semua akun WA saya yang ada di WA CRM gitu. Nah, jadi di sini kan saya punya pasang 3 akun WA. Nah, salah satu akun WA saya ini yang WA utama, ini saya jadikan sebagai eh, pemburu grup, maksudnya sebagai kontak WA yang saya tugaskan untuk bergabung ke grup-grup orang lain agar saya bisa mendapatkan database nomor kontak anggota grupnya yang dimana database tersebut nanti akan saya keluarkan dalam bentuk file Excel seperti tadi dan saya simpan data kontaknya. Nah, kalau sudah tersimpan ke file Excel itu nanti saya akan promosikan menggunakan akun WA saya yang satunya yang saya tugaskan sebagai eh, promosi gitu. Kayak akun saya yang satu ini sama akun admin. Di sini akun WA yang saya tugaskan sebagai promosi. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, saya praktekkan dulu. Ini sudah terpasang kembali akunnya. Oke, pertama sebelum broadcast, saya praktekkan dulu untuk broadcast menggunakan file Excel tadi ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan saya sudah bergabung ke berbagai macam grup ya di akun saya yang utama. Nah, ini saya sudah berbagai macam grup. Nah, saya akan mengeluarkan dulu akun WA-nya ya. Nomor akun WA-nya saya keluarkan dulu semuanya menggunakan ini data extraction. Nah, klik data extraction lalu di sini teman-teman klik dari grup. Nah, ini saya akan pilih eh, semua angka dari grup tertentu. Nah, di sini semua angka dari grup tertentu itu maksudnya adalah semua nomor dari grup tertentu. Saya akan mengeluarkan semua nomor kontak dari grup tertentu. Nah, misalnya saya akan pilih grup mana ya? Ini ya, grup ini saja deh. Nah, saya pilih grup yang banyak ya, yang nomornya banyak, udah ratusan. Ini saya akan coba praktekkan ini dari grup ini. Lalu kita klik ekspor. Ini grupnya ini isinya itu sudah ribuan kontak, teman-teman. Lumayan kan? Kita dapat 1.000 kontak database lebih gitu. Kita bisa nih. Hmm, Bentar ya. Ini karena isinya itu ada ribuan kontak, ya. Ada 1.000 lebih kontak dalam grup tersebut, jadi agak lama proses ekstraknya, teman-teman. Ini sekalian saya mau promosi. Ini masih muter-muter ya, teman-teman. Oke. Oke. Ini kita kasih saja nama grupnya ya, biar nggak salah gitu. Komunitas SAMSI. Kita kasih nama dulu, biar saya nggak keliru ya. Oke, kita save. Oke, sudah tersave. Nah, nah sebelum saya broadcast, itu saya menggunakan taktik ya, berbagai taktik agar nomor akun WA saya ini aman dari banned. Taktiknya itu bagaimana? Ini salah satu taktiknya. Sebelum kita broadcast, ini kan datanya kan isinya kan ada ribuan nomor ya. Bentar, saya buka filenya ya, kita lihat. Jika dalam grup tersebut filenya itu sudah ada ribuan nomor, nah kayak gini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ada ribuan nomor nih. Nah, ada 1015 nomor. Bisa teman-teman lihat ya secara jelas ya. Nah, di sini
kita nggak bisa langsung nge-broadcast langsung 1.000 nomor. Kita harus berangsur dulu broadcastnya. Kenapa kok nggak bisa? Ini untuk meminimalisir terjadinya benar teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung sekaligus ke 1.000 nomor, akun WA teman-teman itu harus berumur bertahun-tahun lamanya dulu, baru bisa bertahan gitu. Kalau akun WA teman-teman itu masih berumur sekitar bulanan, atau mungkin nggak sampai bertahun-tahun, itu saya sarankan ya, agar benar-benar aman, terjamin aman dari banned, itu kita harus berangsur-angsur, dicicil, broadcastnya itu dicicil. Makanya di sini kita membuat beberapa file Excel lagi dari grup ini. Oke, saya akan copy paste ya, copy paste ini, copy paste file Excelnya dulu. Nah, di sini ya, ini kopinya. Nah, di sini saya buka yang kopiannya, file kopiannya ini saya buka. Nah, di sini saya akan menyisakan contoh ya, contohnya. Saya kan biasanya kan sampai bisa bertahan 300 nomor ya. Nah, ini saya hanya akan contohkan 50 nomor dulu. Kalau WA bisnis teman-teman itu, oh ya, di sini saya kasih pesan dulu. WA bisnis dan WA biasa itu beda. Apa pengaruhnya itu beda, pengaruhnya, kekuatannya itu beda. Kalau WA bisnis itu kekuatannya itu dia itu lebih aman dari banner, karena WA bisnis itu pada dasarnya itu kan emang disetting untuk bisnis. Jadi pihak WA itu bisa mentoleransi kalau kita mengirim ratusan nomor sekaligus dalam 1 hari. Jadi pihak WA itu bisa membaca aman-aman saja gitu. Beda dengan WA biasa. Kalau WA biasa umumnya hanya digunakan untuk kegiatan biasa-biasa sehari-hari, itu lebih mudah dicurigai, teman-teman. Oleh karena itu, kalau WA biasa itu lebih rawan. Makanya untuk WA biasa ini saya paling mentok. Ya. Kayak akun saya yang Nia 1 itu kan tadi WA biasa. Itu saya paling mentok itu mengirim ke 100 nomor saja dalam 1 hari. Dengan jeda setting itu saya kadang memasang jeda 80 sampai 160 detik dalam 1 hari untuk satu proxy. Nah, kalau sudah 100 pesan itu tersampaikan, nah di situ kita ganti proxy lagi, baru boleh mengirim pesan lagi ke 100 nomor lagi dengan akun yang sama. Jadi cara mainnya seperti itu, teman-teman, agar aman. Nah, ini saya akan contohkan 50 nomor saja ya, karena ini sudah malam ya. 50 nomor saja biar cepat. Nah, ini saya potong. Mulai dari ini kan eh, untuk yang halaman 1 ini untuk keterangan number dan group name ya. Ini kita nggak perlu hapus, jadi kita akan hapus mulai dari angka yang 52. Jadi pas 50 nomor nanti. Ini akan saya blok ya dari angka 52 sampai ke bawah. Ini saya blok lalu saya hapus. Nah, lalu ini saya save. Oke, ini saya save. Nih, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Nih, ini tadi saya sudah menyimpan 50 nomor ya, yang di file kopiannya ini. Saya sudah menyimpan 50 nomor. Nah, sekarang kita bisa memulai broadcast ke 50 kontak tersebut. Nah,
Kita di sini pilih targetnya itu adalah unggah Excel ya. Targetnya unggah Excel, klik unggah. Kita klik unggah, lalu kita pilih yang kita copy ini. Nah, ini 50 kontak tadi ya, yang sudah kita pilih gitu. Nah, di sini, sebentar. Nah, di bawah ini, di jeda ini, kita atur jedanya. Jangan dibiarkan 3 dan 6 detik. Karena jeda waktu ini adalah salah satu kunci juga untuk minimalisir banyak teman-teman. Udah. Untuk ini jedanya itu kita atur ya. Saya biasanya itu misalnya ini kan akun WA bisnis ya. Akun WA bisnis saya itu sudah berumur bertahun-tahun ya. Jadi bisa digunakan untuk kirim ke ratusan gitu. Misalnya 300 nomor ya. Ini anggap saja 300 nomor ya. Itu saya biasa atur setting waktunya itu 50 sampai 100 detik. Nah, berarti jeda waktu setiap pesan terkirim itu antara 1 menit ya, sekitar 1 menitan gitu. Nah, sampai 1 menit setengah. Nah, gitu ya. Nah, biasanya saya atur waktunya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukkan teks promosinya ya, teman-teman. Misalnya saya masukkan teks promosi yang ini, sebentar. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, lalu kalau sudah teks promosinya, teman-teman bisa menambahkan media. Media itu bisa berisi foto, video, maupun dokumen. Hmm, ini saya akan contohkan untuk media dalam bentuk video ya. Nah, untuk media video itu ada batasan ukurannya, teman-teman. Batasan ukurannya adalah nggak boleh melebihi 12 MB. Ini media videonya itu sudah saya kompres ya. Sudah saya kecilkan ukurannya sampai kurang dari 12 MB. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, itu tertulis ukurannya ya atau size itu 11,7 MB. Nah, jadi bisa bisa nih dipasang. Nah, oke, bisa dipasang ya. Oke, ini bisa dipasang. Kalau sudah, kita sudah bisa siap untuk broadcast, mulai broadcast. Nah, ini awalnya kita sebelum broadcast ya, sebelum kita memasang akun, kita pasang proxinya dulu, lalu kita atur jumlah kontak WA-nya ya, sesuai kemampuan akun WA teman-teman. Ya. Lalu kita atur jedanya, dan terakhir baru kita bisa broadcast gitu. Jadi ada 3 langkah agar akun WA kita itu aman dari banyak. Pertama, setting proxy. Yang kedua, atur jumlah nomor kontak yang mau dikirim sesuai dengan kemampuan akun WA kita. Dan yang ketiga adalah atur jedanya. Oke. Kalau sudah 3 langkah itu untuk mencegah blokir, maka sudah siap promosi kita luncurkan. Nah, kalau muncul seperti ini, abaikan ya. Kita klik yes. Oke. Nah, ini sudah berjalan. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, kita nggak bisa menutup laptop kita, teman-teman. Harus kita tungguin gitu. Nah, nanti di sini akan terkirim otomatis ya, teman-teman. Kayak gini nih contohnya.
Contoh yang sudah terkirimnya, kayak ini nih. Kayak tadi siang ini saya ngirim pesan ya ke nomor ini. Nah, ini sudah tersampaikan semua ya teman-teman. Centangnya itu sudah dua. Tandanya promosi kita itu sudah benar-benar tersampaikan ke yang bersangkutan. Tinggal kita nunggu respon dari mereka. Hmm, Apakah mereka berminat ingin membeli produk yang kita promosikan atau tidak gitu. Yang penting pesan kita sudah tersampaikan. Soalnya kan kadang kan walaupun centangnya itu masih abu-abu, kadang kan mereka kan sudah membaca. Hanya saja di kita itu masih terbaca abu-abu. Tapi kalau sudah centangnya abu-abu dua, dua centang kayak gitu, sudah bisa dipastikan kalau promosi kita itu tersampaikan. Sudah seperti itu. Aman, teman-teman. Jadi mirip kayak kita ngiklan di sosmed. Kita ngiklan di sosmed juga targetnya adalah agar promosi kita bisa tersampaikan ke target market dan dibaca gitu. Cuma kalau di sosmed, setiap kita mau ngiklan, kita harus bayar gitu kan. Kelemahannya, kita harus mengeluarkan uang gitu. Kita harus berinvestasi. Tidak jarang orang itu beriklan di sosmed sampai mengeluarkan berjuta-juta uang gitu. Cuma kalau kita pakai fitur tambahan kayak ini WA CRM, fitur tools marketing WA, kita hanya cukup sekali bayar, yaitu membayar lisensinya. Yang di mana lisensi WA marketing itu masih seharga puluhan ribu sampai ratusan ribu saja ya. Nggak sampai jutaan teman-teman. Jadi tools WA marketing itu rata-rata itu biayanya cuma lisensinya itu cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu gitu. Dan itu kita bisa menikmati lisensi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu. Tapi dengan fitur-fitur keunggulan seperti broadcast dan keamanan proxy. Yang penting teman-teman itu pilih aplikasi WA marketing yang ada keamanan proxy-nya gitu. Ada keamanan minimalisir banner. Jadi aman waktu kita promosi. Nah, ini promosinya lagi jalan. Nah, oke. Terlihat ya barusan teman-teman. Secara otomatis WA-nya itu pesan tadi itu tersampaikan ke nomor ini. Hmm, Oke, kayak gitu ya. Ini untuk oke. Selain ini saya akan tunjukkan cara untuk ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung ke webinar ini, sepertinya sudah daftar ya. Sebelumnya sudah daftar akun dari di rumahaja.com ya. Jadi teman-teman yang hadir di webinar malam ini sudah bisa dipastikan kalau sudah daftar dan punya akun di rumahaja.com dan mempunyai member area, sudah dipastikan punya link affiliate ya teman-teman ya. Nah ini bagi teman-teman yang sudah daftar webinar kan sudah punya ini ya member areanya. Nah itu tandanya itu teman-teman sudah menjadi affiliate gitu. Nah jadi teman-teman sudah bisa mempromosikan produk kami untuk bisa mendapatkan penghasilan ya. Nah jadi di sini saya akan tunjukkan sekalian bagaimana cara mendapatkan database grup WA agar kita bisa mendapatkan database kontak. Nah, saya itu mencari database grup WA itu di iklan-iklan yang ada di Facebook. Jadi saya mampir ke Facebook itu saya gunakan untuk mencari grup WA. Nah, di sini caranya adalah saya mencari webinar. Di kolom pencarian Facebook ini teman-teman bisa ketik saja webinar. Webinar apa ya teman-teman tergantung ya misalnya di sini saya digital marketing ya misalnya. Nah, nanti kan di sini kan muncul berbagai macam eh, promosi-promosi webinar tuh. Nah, kayak ini ya.
Ini ada grupnya nggak? Kita cari yang ada grupnya. Cari ini berbayar ya. Teman-teman cari webinar yang gratis saja. Nggak perlu webinar berbayar ya. Hmm, nih. Nah, ini kalau ini webinar gratis. Nah, kalau webinar gratis, teman-teman bisa daftar ya. Masing-masing webinar itu kan punya cara pendaftarannya sendiri ya. Teman-teman tinggal daftar sesuai mereka ya. Kayak gini, saya contohkan misalnya. Nah, di sini teman-teman isi saja. Nanti di sini itu biasanya teman-teman akan diarahkan ke sebuah grup WA-nya gitu. Nah, oke. Ini misalnya ya, oke. Nah, ini nama perusahaan yang sudah tulis saja di rumahaja.com ya. Teman-teman juga boleh eh, apa meminjam nama di rumahaja.com kalau teman-teman nggak punya perusahaan ya. Bidang usaha ini afiliat ya. Bentar. Ini saya kecilkan dulu ya teman-teman ya. Ini tenggelam ini. Jumlah karyawan. Oke. Ini persyaratannya agak banyak ya untuk webinar ini. Oke. Kita pilih asal saja ya, jabatan admin. Misalnya, kalau teman-teman misalnya mau meminjam nama di rumah aja jabatan yang afiliator gitu ya, atau boleh karyawan gitu. Kalau saya admin ya. Oke. Kita coba ini ada grup WA-nya atau enggak. Nah, di sini kita akan menerima email teman-teman. Ntar kita lihat apakah kita menerima eh, apa chat notifikasi itu. Ntar saya lihat dulu ya. Biasanya nanti itu sama admin sananya, sama admin acara webinarnya itu kan ada notifikasi itu, notifikasi untuk gabung ke grup WA. Atau biasanya itu muncul di email teman-teman. Oke, saya akan coba lihat email saya ya. Jadi seperti ini ya. Sama seperti kalau teman-teman lagi daftar webinar dari dirmaja.com ini ya, caranya punya cara masing-masing lah untuk acara pembawa acara webinarnya ya. Oke. Di sini kita mengincar grup WA-nya, teman-teman. Oh, masih belum. Di sini saya masih belum mendapatkan notifikasi untuk gabung grupnya, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita nunggu untuk webinar yang barusan. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari database menggunakan Facebook dengan mencari webinar-webinar seperti ini, webinar gratis seperti ini. Nanti teman-teman tinggal daftar saja webinarnya. Kalau diarahkan ke grup WA-nya, nah, syukur-syukur diarahkan ada grup WA-nya gitu. Nah, ini saya coba ini. Baru saya coba dapatkan grup WA-nya dulu. Oke, ini sudah ditutup ya pendaftarannya ya teman-teman. Kita bisa cari webinar-webinar di sini di Facebook. Oke, seperti itu teman-teman cara saya untuk mendapatkan database. Ya. Oke, oke teman-teman kalau bingung dengan cara saya menyampaikan materi bisa bertanya di kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar gitu. Oke, itu untuk mencari database dari Facebook. Teman-teman kadang mungkin apa melihat sebuah iklan di sosmed lain kayak TikTok atau Instagram ya.
Di situ kalau ada daftar gratis, terus ada gabung grup WA-nya. Nah, di situ teman-teman gabung saja sebagai anggota gitu untuk mendapatkan database kontak WA-nya. Nah, di sini itu saya sudah punya ribuan database, teman-teman. Jadi setiap hari saya bergantian mengirim ratusan promosi. Misal hari pertama ngirim ke grup yang ini ya, apalagi satu hari bisa 3 hari bisa sampai satu grup. Kayak grup yang tadi kan ada 1015, nah itu bisa tuh ditempuh 3 hari. Hari pertama sampai hari ketiga masih tetap di grup komunitas tadi ya, komunitas yang tadi itu komunitas apa namanya, Samsi itu 3 hari berturut-turut masih bisa broadcast ke komunitas ini saja. Kalau sudah habis, saya akan broadcast ke komunitas grup komunitas lain. Jadi setiap hari bisa teman-teman mengirim pesan sampai ribuan kontak, puluhan ribuan, bahkan ratusan ribuan pesan gitu. Dan WA jarak ini tidak terbatas mengirim ke ribuan pesan broadcastnya. Soalnya ada beberapa tools marketing yang dimana teman-teman itu dibatasin untuk mengirim pesannya. Kayak contohnya ini, saya akan tunjukkan tools WA marketing yang lain selain WA jaraan ya. Namanya WhatsApp ya, yang bisa saya rekomendasikan karena tools WA marketingnya itu bagus. WhatsApp ya. Bentar. Ini WhatsApp.id. Ini tools WA marketing yang web, berbasis web. Jadi kalau ini tentu keunggulannya karena berbasis web, keunggulannya adalah bisa ditinggal. Hmm, Bentar, bentar. Nah, ini keunggulannya itu dia itu waktu promosi itu bisa kita tinggal. Hanya saja kelemahan dari WhatsApp itu menurut saya adalah harganya yang terlampau sangat mahal gitu. Ratusan ribu teman-teman. Di sini teman-teman itu minimal itu hanya bisa memilih paket, dua paket. Paket 3 bulan sama paket lisensi 1 tahun. Untuk paket 3 bulan itu harganya itu untuk premium untuk mendapatkan semua fiturnya itu harganya 579.000 per 3 bulan. Nah, nah, ini fiturnya ya. Untuk kontak WA-nya, teman-teman bisa menambahkan 6 kontak WA saja. 6 kontak WA saja. Beda dengan WA CRM, yang dimana di sini teman-teman bisa memasang bahkan puluhan kontak tanpa batas. Kalau WA CRM, lisensinya tadi yang saya sampaikan itu cuma 2 tahun, cuma 97.000 bisa memasang kontak WA tanpa batas. Gitu. Cuma untuk WhatsApp, harga 500 kontak WA yang bisa teman-teman pasang itu hanya 6. Dan ini bisa unlimited device ya. Maksudnya itu bisa ganti device masuk. Misalnya teman-teman mau promosi laptop ini ke laptop yang ada di kantor. Misalnya teman-teman punya kantor di komputer di kantor ya. Teman-teman mau broadcast dengan akun yang sama menggunakan komputer yang ada di kantor itu bisa. Itu teman-teman. Karena ini basisnya memang web. Jadi bisa dipindah ke perangkat lain akunnya. Kalau WA CRM itu dia itu kan aplikasi, hanya bisa dipasang di akun satu perangkat, satu aplikasi dengan satu lisensi akun dan untuk satu perangkat. Jadi dia itu nggak bisa dipindahkan lisensinya ke perangkat yang lain, perangkat laptop atau komputer yang lain gitu. Itu kelemahan WA CRM dibanding WhatsApp. Nah, di sini kita buat perbandingan ya. Cuma kalau yang memang WhatsApp ini kalau dibilang sempurna ya memang hampir sempurna. Apalagi WhatsApp ini mereka itu mengklaim
99% aman dari banned. Kenapa bisa mereka berani mengklaim seperti itu? Karena WhatsApp ini dia itu pengaturan proksinya itu otomatis. Pengaturan proksi, settingan proksinya itu bisa pasang otomatis, teman-teman. Otomatis berganti-ganti proksinya gitu. Tapi tetap saja cara mainnya itu nggak beda jauh dengan WhatsApp. Ya gimana sih? Nggak bisa beda jauh dengan WA CRM gitu. Ada yang namanya aturan jedanya gitu. Jadi misalnya teman-teman punya WhatsApp nih ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah beli WhatsApp. Kalau mau broadcast itu tetap nanti ada aturan mainnya. Kemungkinan aturan mainnya juga sama sama menggunakan aturan jeda waktu agar untuk minimalisir banned gitu. Karena memang eh, fitur jeda waktu itu, pengaturan jeda waktu itu sangat penting. Semua tools WA marketing itu pasti ada pengaturan jeda waktunya. Karena kalau kita mengirim pesan massal dengan jeda waktu yang sangat mepet, ya, mengirim pesannya itu barengan, serentak, ya sekaligus, itu sangat sangat rawan dan otomatis akan dicurigai oleh WA. Gitu. Jadi sama-sama ini ya, baik itu teman-teman memakai WhatsApp atau memakai WA CRM, itu sama-sama harus men-setting jeda waktunya. Gitu. Nah, ini fitur WhatsApp ini itu sangat lengkap ya teman-teman dibanding WA CRM memang. Cuma kalau keamanannya itu sama ya, serupa. Wajar dengan harganya yang mahal ya karena fiturnya ini memang lebih lengkap dari WA CRM. Cuma WA CRM ini fiturnya juga lengkap, hanya saja ada 3 kelemahan tadi. 3 kelemahannya itu adalah kalau dibanding WhatsApp, 3 kelemahannya WA CRM itu dia setting proxinya manual. Hanya bisa lisensi untuk satu akun dan satu perangkat saja ya, nggak bisa dipindah alihkan. Dan yang ketiga itu WA CRM itu apa? Hanya bisa dipakai di laptop Windows 10 64 bit gitu teman-teman. Jadi nggak bisa dipasang di berbagai perangkat Windows. Hanya support Windows 10 64 bit. Kalau misalnya teman-teman punya laptop Apple ya yang perangkatnya itu dari iOS, itu nggak bisa. WA CRM hanya bisa untuk Windows 10, minimal Windows 10 64 bit. Kalau Windows 7 juga nggak bisa. Nah, oke. Nah, ini tadi kita promosi ya. Ini promosinya sudah berjalan ya. Sudah setengah jalan, teman-teman. Terkirim semua ya berhasil. Oke. Nah, disinilah kita di rumahaja.com setiap bulan itu untuk pemasukannya itu dari WA CRM, teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah WA CRM ini sangat efektif untuk pemasaran, ya sangat efektif. Karena kami sendiri sudah membuktikannya. Jadi penghasilan dari di rumahaja.com ini itu masih mengandalkan utamanya adalah tools WA marketing yaitu WA CRM dengan mengirim setiap harinya itu ratusan promosi setiap harinya bisa sampai 500 promosi setiap hari 2 hari sudah 1000 kontak kita kekirimnya ya nggak mungkin lah ada paling nggak minimal apalagi kalau kita promosi ke target market yang grupnya itu tepat ya pasti ada aja satu atau dua yang tertarik untuk beli itu. Yang penting di situ kita sudah menjamin kalau promosi kita tersampaikan ke target. Nah, di situ kita tinggal prospek saja. Tinggal kita kemampuan kita apakah kita mampu untuk prospek apa tidak gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi sangat membantu. Oke, di sini saya akan menunjukkan fitur lain ya. Selain broadcast, ini juga ada fitur balasan otomatis, teman-teman. Cuma
Untuk WA CRM ini saya fitur balasan otomatisnya nggak saya gunakan ya. Saya hanya menggunakan fitur balasan otomatis menggunakan Star Sender. Kenapa? Karena itu apa itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi kelemahan WA CRM. Dia kalau aplikasinya itu ditutup, maka fiturnya pun berhenti berjalan. Semua fiturnya akan berhenti berjalan, baik itu fitur broadcast atau bahkan fitur balasan otomatis itu akan berhenti. Kalau kita tutup perangkat laptop kita dan kita tutup aplikasi WA-CRM, maka semua fiturnya akan berhenti. Itu teman-teman, kelemahannya WA-CRM. Karena WA-CRM ini basisnya itu aplikasi yang diinstal, jadi nggak bisa. Hmm, itu kelemahan WA-CRM. Cuma eh, di balik kelemahan itu kita mendapatkan banyak keunggulan ya. Salah satunya harganya terjangkau, sangat terjangkau, lisensinya lama, dan kita bisa memasukkan banyak akun WA sekaligus dan bisa promosikan pesan sebanyak mungkin tanpa batas gitu. Sudah dilengkapi keamanan proxy ya, walaupun kita untuk keamanan proxy-nya harus pasang otomatis ya. Salah pasang manual kayak tadi ya, pasang manual copy paste tadi ya, yang nggak apa-apa gitu. Yang penting kita dapat keamanan proxy-nya. Yang penting akun kita itu aman dari banned gitu. Itu sudah bersyukur, alhamdulillah sekali itu teman-teman. Kita mendapatkan tulisan marketing yang ada keamanan proxy-nya. Karena tidak semua tulisan marketing itu ada keamanan proxy-nya. Masih sangat jarang untuk tulisan marketing itu yang keamanan proxy-nya itu jelas. Banyak di luar sana yang mengklaim tulisan marketing katanya anti banned ini ini itu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya malah sangat rawan banned karena nggak jelas fiturnya itu apa, fitur keamanan yang mereka pakai itu apa untuk meminimalisir banned gitu. Tapi kalau HRM ya ini terbuka soal fiturnya. Nah, di sales spec-nya ini sudah HRM ini sudah menyampaikan di awal, sudah terbuka fitur keamanannya itu dari mana gitu, yaitu melalui setting proxy untuk minimalisir banned. Nah, bagi teman-teman yang punya basic programmer gitu pasti sudah tahu proxy, berarti sudah terjamin. Nah, untuk belajar ini sangat terbuka untuk fitur keamanan proxy-nya jelas. Oh, fitur keamanan belajar ini adalah dari settingan proxy, makanya bisa minimalisir banned itu. Jadi sudah jelas ini fitur keamanannya itu dari mana. Nah, terus fitur-fiturnya itu apa saja ya teman-teman ya. Di sini sudah dijelaskan secara jelas ya. Jadi menurut saya itu sangat terbuka. Jadi makanya kami memilih HRM untuk sebagai marketing dari di rumah aja.com gitu. Tools marketing utama yang bisa dimanfaatkan kami di rumah aja.com. Nah, ini teman-teman. Nah, harganya cukup 99.000 ya. Oh ya, 99.000 harganya teman-teman. Untuk sekali bayar untuk lisensi 2 tahun dan mendapatkan semua fiturnya tadi di WA CRM. Ada fitur broadcast ya yang sudah dipasangin keamanan proxy, yang bisa dipasang keamanan proxy, ada fitur balasan otomatis, ada grup keamanan ya. Untuk grup keamanan ini adalah untuk bagi teman-teman yang ingin punya grup, tapi di situ teman-teman membuat aturan bagi anggota grup. Misalnya, anggota grup teman-teman itu dilarang mengirim atau meng-share sebuah link, misalnya mengirim link. Nah, di situ teman-teman bisa buat aturan seperti itu di grup keamanan. Nah, di sini juga ada yang namanya jadwal pesan terkirim, pesan terjadwal. Nah, di sini kadang saya memakai jadwal ini ya untuk mengirim jadwal kayak jadwal Zoom, link Zoom
kelas atau link Zoom webinar itu saya pasang jadwal juga biar nggak lupa. Lalu di sini juga ada pengingat balasan cepat ya sama ya fiturnya kayak balasan otomatis juga. Nah, di sini data extraction seperti yang saya praktekkan di awal ya. Untuk mengambil database kontak WA-nya ya data extraction. Di sini juga ada filter nomor WA, nomor WhatsApp. Di sini teman-teman itu bisa tahu untuk filter nomor WhatsApp ini adalah filter untuk mengetahui atau apakah nomor ini sudah masih aktif atau sudah nggak aktif gitu. Jadi teman-teman misalnya itu pengen bersih-bersih kontak WA ya, bisa pakai filter ini untuk mengetahui mana kontak WA yang masih aktif, mana yang sudah nggak aktif. Jadi teman-teman bisa hapus kontak-kontak WA yang sudah nggak aktif tanpa harus mencari satu persatu. Lalu di sini ada utilitas grup, ada penggabung grup, penghancur grup, dan manajemen grup. Cuma untuk utilitas grup ini bagi teman-teman yang jadi adminnya grup ya. Nah, untuk penghancur grup ini teman-teman ini untuk menghapus grup yang sudah nggak terpakai gitu. Misalnya teman-teman itu punya grup yang acaranya sudah selesai nih, terus mau menghapus grup. Nah, kalau menghapus grup manual itu kan teman-teman harus mengeluarkan satu persatu anggotanya dulu, baru grupnya bisa terhapus kan. Tapi kalau pakai WHCRM ini, itu teman-teman cukup satu klik saja bisa langsung hapus grupnya dan secara otomatis anggota grupnya akan dikeluarkan. Gitu. Nah, lalu di sini di alat itu ada fitur blur kayak gini ya, fitur blur. Lalu ada yang namanya terjemahan pesan. Nah, terjemahan pesan ini bagi teman-teman yang misal dapat pesan dari bahasa asing, dari klien luar negeri misalnya. Cuma teman-teman kan nggak paham bahasa Inggris, bahasa India atau bahasa apapun. Nah, di sini itu sudah ada fitur terjemahan pesan otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bahasa mana yang mau diterjemahkan ya. Ada bahasa Amhari, Arabi, ya, Bengali, Inggris, Portugis, ya, berbagai macam nih, semua bahasa ya. Cina, Inggris, Jerman, India, Korea, Malaysia, ya, Ukraina, ya, Urdu, Jepang, Cina, ya, sudah ada lengkap. Jadi nggak perlu translate ke apa ke Google Translate atau minta bantuan ChatGPT untuk translatekan. Di sini sudah ada fitur terjemahan otomatisnya. Itu. Nah, di sini fitur yang terakhir ada yang namanya tanda tangan pesan. Tanda tangan pesan ini misalnya teman-teman mau kalau teman-teman mengirim pesan itu di bawahnya itu terdapat nama teman-teman misalnya. Nah, di situ adalah fitur tanda tangan pesan. Nah, oke. Itu ya teman-teman untuk fitur-fitur WA CRM dari WA CRM, WhatsApp marketing dari WA CRM gitu. Nah, ini fitur-fiturnya ya teman-teman. Saya ingin lihat ini progres promosinya. Oke, progres promosinya masih berjalan dengan aman ya, dengan sangat lancar ya teman-teman. Berhasil terkirim semua nih, dan berhasil tersampaikan semua nih teman-teman. Nah ini, ntar saya tunjukkan pesannya ya. Nah ini pesan yang lagi jalan nih teman-teman. Ini promosinya ya, kita bisa kirim promosi kayak gini nih. Apa, kirim promosi video. Hmm. Ini tiba-tiba halamannya itu berganti, itu karena ini Mbak CRM-nya lagi proses kirim nih. Nah, ini terkirim otomatis nih teman-teman. Nah, oh ya, ini tips terakhir dari saya ya waktu mengirim sebuah pesan dalam WA ya. Ini sebagai tips tambahan saja, tapi saya sarankan teman-teman ini ya
pakai ya, yaitu bahasa awalnya seperti ini. Bahasa awal yang sopan, teman-teman. Dan di sini saya memakai fitur yang namanya name, fitur name. Di broadcast itu ada yang namanya fitur name kayak gini. Nah, ini fitur name, fitur kode name. Fitur kode name ini untuk ini teman-teman, untuk menyebutkan nama kontaknya. Kalau di dalam kontak yang bersangkutan itu dia memasang namanya, nanti di sini tersebutkan namanya. Cuma di sini dia itu nggak tersebutkan namanya itu karena dia kemungkinan namanya diprivasi, teman-teman. Nah, namanya diprivasi jadi nggak muncul namanya. Nah, ini contohnya Ibu Ariandi. Nah, ini itu karena nomor kontaknya dia pasang nama. Jadi kalau kita pakai fitur name itu nanti akan terpanggil otomatis nama kontak yang bersangkutan gitu. Jadi kelihatan sangat sopan ya. Karena bagaimanapun kita akan mengirim pesan japri ya teman-teman, pesan pribadi ke nomor kontaknya langsung. Jadi kita secara nggak langsung ya, ibaratkan kayak kita ini mau mampir langsung ke rumah calon buyer kita gitu. Secara nggak langsung kita ini mau mampir ke rumah calon buyer kita, bukan calon buyer kita yang mendatangi kita atau melihat promosi kita secara nggak sengaja, tapi kita sengaja langsung datang ke rumah calon buyer kita. Gitu. Makanya di sini kita ketuk dulu nih pintu rumahnya, salam dengan awal salam ya. Kalau mungkin teman-teman yang non Islam, maaf bisa memakai salam menurut kepercayaan masing-masing ya. Saya Muslim, jadi saya awalnya Assalamualaikum, gitu ya, permisi, Bapak atau Ibu atau Kak itu ya pakai fitur name tadi. Mohon maaf sebelumnya saya izin informasi ini ya. Baru kita kirimkan teks promosinya gitu. Salam dulu, minta izin dulu, baru kita kirimkan teks promosinya itu. Gitu teman-teman kalau kita mau nge agar kita ini bisa mengirimkan promosi secara sopan gitu. Jadi tanggapan-tanggapan yang muncul, misalnya ada yang merespon, itu bisa responnya itu untuk memaksimalkan respon yang positif gitu. Misalnya kita mendapat penolakan nih, mendapat penolakan dari calon buyer kita, maka mereka pun juga akan menolak dengan kata-kata yang positif gitu. Misalnya saya pernah nih dapat penolakan dari calon buyer. Nah, di situ penolakannya itu seperti ini contohnya. Mohon maaf Kak, saya masih belum tertarik itu penolakannya. Atau penolakannya seperti ini, sopannya. Mohon maaf Kak, untuk kedepannya jangan spam lagi ya, gitu. Nah, penolakannya pun juga akan sopan kalau kita mengawalinya dengan cara sopan. Nah, gitu teman-teman. Jadi, untuk memaksimalkan penolakan yang sopan juga, gitu. Jadi kan kita sebagai penjual kan juga nggak gitu ya, apa nggak sakit hati juga ya kalau penolakannya sopan gitu. Kalau penolakannya negatif, kita pasti sakit hati ya. Siapa yang nggak sakit hati kalau kita ditolak secara kasar, siapa juga yang nggak sakit hati gitu. Jadi kalau teman-teman mau apa mendapatkan respon yang positif, maka awalilah dengan positif. Karena bagaimanapun kalau kita nge-broadcast ya melalui WA marketing, entah itu teman-teman pakai WA CRM atau tools WA marketing yang lain ya, WA Blast atau Star Sender atau WhatsApp tadi ya terserah ya teman-teman. Itu saya sarankan memakai bahasa yang sopan dulu, memakai salam pembuka yang sopan dulu di awal gitu ya, agar mendapat respon yang sopan juga gitu. Oke, itu tips terakhir dari saya ya. Oke, oke gitu ya teman-teman ya untuk WA CRM. Untuk webinar WA CRM pada malam ini sampai segitu dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli WA CRM bisa teman-teman beli di rumahajar.com ya di sini dengan harga untuk lisensi 2 tahun atau teman-teman mau lisensi 10 tahun di harga segini. Dan teman-teman untuk harga ini itu di rumahajar.com ini masih memasang harga paling murah.
WA CRM ini masih harga paling murah di rumah aja.com gitu. Kalau di tempat lain itu saya lihat WA CRM itu dijual di harga sekitar 150-an ya, hampir 150-an dengan lisensi hanya 1 tahun. Cuma di kami di rumahja.com kita menjual WA CRM dengan harga nggak sampai 100 dengan lisensi 2 tahun. Gitu. Kalaupun untuk perpanjangan lisensi saja di tahun berikutnya ya di dua tahun berikutnya itu teman-teman nggak bayar ini lagi segini lagi, tapi cukup bayar hanya 25.000 saja, sangat murah teman-teman, dapat lisensi lagi 2 tahun. Itu 99.000 ini hanya harga untuk lisensi dengan harga membeli aplikasinya ya. Kalau hanya membeli lisensinya saja tanpa membeli aplikasinya itu cukup 25 tahun gitu. Tapi itu bagi teman-teman yang sudah membeli aplikasinya di kami ya. Harga 25.000 itu untuk teman-teman yang sudah membeli lisensinya, membeli aplikasinya di kami dan mau memasang lisensinya kembali. Itu teman-teman. Oke, segitu ya untuk webinar cara broadcast ke ratusan kontak nomor WA sekaligus. Yaitu kami menggunakan WA CRM ya teman-teman. Untuk broadcast WA-nya ke seratusan kontak itu kami menggunakan WA CRM. Bagi teman-teman yang berminat, silakan bisa memesan WA CRM di rumahja.com ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk webinar malam ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Oke, untuk rekamannya nanti saya akan share di grup ya. Rekamannya bisa teman-teman lihat di YouTube Nexio_ID. Untuk rekaman-rekaman webinar bisa dilihat di situ ya, di YouTube Nexio_ID gitu. Di situ sudah saya cantumkan playlist webinar-webinar sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang ketinggalan webinar bisa menonton ulang rekaman webinarnya di situ. Untuk rekaman webinar malam ini nanti akan saya sampaikan di grup belajar AI ya teman-teman. Oke, sampai segini dulu. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.